Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini kita berada di salah satu peternakan domba dan kambing yang cukup besar. Nah, di sini yang beralamatkan di Mojolaban, Sukoharjo, teman-teman. Nah, nanti kita akan belajar. Dan sharing kepada sang ownernya. Kita akan tanya-tanya kepada beliau tentang ternak yang ada di sini seperti apa. Oke, maka dari itu jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya juga untuk di subscribe agar gak ketinggalan video-video dari kami. Jangan di skip, ikuti terus videonya. Oke teman-teman, kita sudah berada di peternakannya dan sudah bersama sang owner. Pak, ini mau izin belajar seputar ternak di sini. Baik. Nah, untuk pertama, nama serta alamatnya serta nama kandangnya itu apa, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Ahmad Ishaq Burhanuddin. Untuk alamat yang sekarang ini kita sedang ngobrol-ngobrol, ini kita di desa Plumprit Ya. Jatirejo, RT 1 RW 1, desanya Plumprit, Mojolaban, Sukoharjo. Kemudian nama kandang ini sebenarnya ide saya saja, nama kandang. Jadi ide saya sendiri, saya beri nama Sabar Mulyo. Sabar Mulyo. Peternakan domba dan kambing. Mengapa saya beri Sabar Mulyo? Karena bagi saya nama itu adalah sebuah doa dan kekuatan. Jadi saya beri nama Sabar Mulyo supaya filosofi seorang peternak itu adalah sabar dan tekun. Sebab yang dihadapi itu adalah makhluk hidup, dan ciri khas makhluk hidup itu adalah dinamis, tidak terduga, sehingga seseorang harus sabar menghadapi makhluk hidup. Kemudian mulyo ini adalah hasil dari sabar. Jadi ketika seseorang sabar, maka insya Allah bismillah dia akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Intinya begitu. Untuk Sabar Mulyo itu dari saya pribadi. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya. Ini untuk mulai beternak itu sejak tahun kapan ya ini? Untuk mulai ternak ceritanya begini, mulai tahun 2016 itu saya masih sebagai konsumen seperti umumnya orang. Waktu itu saya ingin korban, terus saya beli di peternakan teman saya di barat jalan raya ini. Kebetulan beliau sudah beternak lama, sudah mungkin 10 tahun lebih. Nah, waktu itu saya beli dan saya ingin mengajak teman-teman saya supaya bisa ikut berkorban. Walhasil singkat cerita, saya malah jadi istilahnya maklar, seperti maklarnya teman saya ini. Nah, lalu namanya Pak Harno, Masya Allah. Tapi seiring berjalannya waktu, tahun akhir 2019 itu beliau memutuskan berhenti untuk beternak, jadi tidak ingin beternak lagi. Alasan pribadi, tidak bisa saya sampaikan. Jadi beliau betul-betul tidak ingin beternak lagi, beliau ingin alih profesi jadi pedagang plastik, produk plastik. Lalu waktu itu karena
saya juga punya andil di kandang itu juga, maka Pak Arno menyerahkan semua peralatan kandang ke saya. Dreamnya yang besar-besar, kemudian ember, kemudian wadah pakan tuh semua dibawa ke sini. Waktu saya tuh bingung, waduh, bagaimana ini? Bismillah, akhirnya saya bikin kandang kecil yang di barat kandang besar ini di sana. Nah, terus kemudian berbarengan dengan itu, alhamdulillah ayah mertua juga punya niat untuk memelihara kambing. Hasil bersama-sama kita bikin kandang. Saya bikin di sana, saya mohon izin pakai tanah yang sebelah barat. Kemudian mertua bikin kandang pertama kali di sini yang kecil ini, dalam ini bekas kandang burung, bekas kandang burung lovebird dibikin kandang. Kemudian tambah di sini di lokasi yang kita lihat sekarang. Kemudian terakhir itu belakang untuk kambing jenis bur yang terakhir. Ya, untuk selanjutnya jenis ternak yang dipelihara di sini apakah kambing atau domba atau bahkan semuanya, Pak? Untuk jenis kambing yang kita pelihara itu sebenarnya ada dua, bukan kambing saja, domba ya. Kambing dan domba kita pelihara semua. Ya. Untuk kambing, jadi mungkin saya jelaskan perbedaan kambing dan domba ya. Kalau kambing itu kan secara penampilan bulunya halus, kemudian lebih bercorak dan cenderung ini posturnya mirip yang ada di gunung, jadi ibex itu ya. Karena memang dia asalnya liar. Kalau domba itu memang hewan peliharaan, artinya dia lebih jinak di domba. Untuk penampilannya lebih kelihatan lebih gemuk. Nah, kambing dan domba di sini kita pelihara semua. Untuk jenis kambing ada kambing Jawa seperti itu, kambing Jawa kacangan anaknya, induknya di sebelah sana. Kemudian cuma relatif sedikit kalau kambing kita karena resikonya besar bagi kami, pengalaman kami kambing ini resikonya besar. Jadi, ini kambing bur, kemudian di sana ada persilangan buritawa, kemudian ada sapera, ada sanen juga. Itu untuk jenis kambing yang kita pelihara, tapi jumlahnya sedikit. Untuk domba alhamdulillah ada banyak, ada yang lokal, gembel bibas Sapudi maupun yang sudah silangan. Kemudian ada Garut, ada Merino, Texel, ada Awasi, ada Dombos, Wonosobonan, kemudian ada Pariangan. Sementara itu. Ya, untuk selanjutnya, ini kan terlihatnya banyak ya. Ini jumlah populasi yang ada di kandang sini berapa nih? Untuk jumlah pastinya terakhir kita belum hitung, Pak. Belum hitung. Mas. Terakhir berapa waktu yang lalu itu kita hitung ada sekitar 155. 150 ya, ekor. 55 ekor, alhamdulillah. Nah, ini selanjutnya alasan memilih beternak kambing dan domba itu alasannya apa nggak dari Bapak? Untuk motif saya beternak kambing karena sejak 2016 itu saya melihat potensi kambing itu jangka panjang. Jadi tidak, bagi saya ya, beda seperti sapi. Kalau sapi itu kan konsumsi terbesar di Idul Adha. Kalau kambing tidak. Harian pun konsumsinya besar karena warung sate kambing maksud saya itu banyak dan peminatnya tidak sedikit. Jadi untuk konsumsi kambing itu tetap tinggi meskipun di luar Idul Adha. Belum lagi ditambah nanti pesanan akikoh, cateringan akikoh, syukuran dan lain-lain itu. Maka saya lihat karena potensi kambing itu tinggi, saya jadi senang. Itu motifnya. Selanjutnya metode dalam beternak niku di sini fattening apa breeding, apakah semuanya digunakan? Untuk metodenya kita terapkan dua-duanya, Mas. Jadi fattening iya, seperti ini yang di belakang panjenengan ini fattening. Kalau yang ini breeding, ini juga breeding. Yang sana tadi fattening, itu juga fattening. Jadi memang kita terapkan dua sistem, cuma kalau ditanya persentasenya lebih banyak mana, lebih banyak breeding tentunya. Karena kita menginginkan bahwa stok kita itu
tidak tergantung dengan pasar. Jadi kita bisa memproduksi stok sendiri gitu. Nah, selanjutnya Pak, resep pakan di sini apa hijauannya itu diberikan secara segar, apakah disilase dulu Pak? Ini untuk pakan ini memang kita lebih banyak menggunakan silase atau fermentasi. Meskipun juga tetap kita beri pakan kering karena begini, menurut pengalaman kami, pakan hijau itu hanya memenuhi kebutuhan serat, dan selain untuk tujuan penggemukan. Nah, sedangkan untuk penambahan bobot atau penggemukan itu kita tetap mengandalkan pakan kering. Nah, untuk pakan keringnya macam-macam ya. Ini terakhir ini yang kita gunakan pongkol singkong atau pongkol puhung. Orang-orang sini bilang pongkol puhung. Nah, terus selanjutnya penanganan saat ternak sakit itu di sini manggil dokter hewan, apakah ditangani sendiri Pak kalau ada yang sakit? Alhamdulillah untuk penanganan sakit kami tangani sendiri. Alhamdulillah kami pelajari dari teman-teman peternak yang lain, kemudian kami pelajari dari pengalaman kami sendiri. Kami alhamdulillah selama ini bisa mengatasi penyakit yang alhamdulillah seperti itu. Ya. Nah tadi kan berbicara tentang penanganan penyakit ya Pak? Iya. Terus penyakit yang sering dialami di ternak di kandang ini biasanya seperti apa Pak? Penyakit yang paling sering ini kambing dulu ya, kambing. Nah, untuk kambing seperti ini, yang paling sering adalah kutu yang menyebabkan gudik atau koreng. Ini untuk kambing. Kalau untuk domba, itu yang paling sering adalah kembung ya, masuk angin itu yang paling sering, dan belean. Kalau untuk batuk pilek dua-duanya juga sering batuk pilek. Nah terus pemberian obat cacing di sini itu dilakukan berapa bulan sekali ya Pak? Untuk obat cacing itu kita beri 6 bulan sekali. 6 bulan sekali? Iya, 6 bulan sekali. Atau untuk yang masih kecil sampai setahun sekali. Untuk yang dewasa 6 bulan sekali. Gitu, untuk obat cacing. Ini selanjutnya suka duka beternak yang dirasakan sampai saat ini apa? Ini pertama dari dukanya dulu Pak. Kalau bicara tidak enaknya banyak ya, karena sering saya ditanya sudah berapa ekor yang mati. Itu banyak. Kalau dihitung mungkin puluhan ya, 20 lebih yang mati. Nah itu kalau ditanya faktornya kenapa, faktornya banyak. Jadi kadang ya karena faktor ini ya struktur kandang yang kita mungkin salah desain, ada yang terjepit mati, atau karena penyakit yang sebenarnya sudah sembuh, cuman karena penyakit itu menular, jadi dia sembuh kena lagi, akhirnya daya tahan tubuhnya semakin melemah. Nah itu kalau sudah daya tahan melemah ya mau apa lagi selain disembelih atau dibiarkan mati gitu. Jadi dukanya itu. Kalau sukanya ya ketika ini panen. Iya betul. Panen raya kan Idul Adha, panen raya. Tapi harian pun alhamdulillah tetap laku. Sukanya itu. Nah, untuk sistem penjualan di sini Pak itu menggunakan metode online ataukah offline? Alhamdulillah kita mengikuti tren zaman Mas. Jadi untuk penjualan kita online. Kita memanfaatkan penuh media sosial, terutama Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Jadi kita manfaatkan betul media sosial sebagai sarana penjualan, promosi dan penjualan. Karena memang tren penjualan sekarang berpindah ke online. Medsos itu menjadi ujung tombak marketing, pemasaran semua produk termasuk produk ternak ini. Gitu. Selanjutnya apa rencana ke depan untuk farm ini? Apakah menambah populasi ternak atau menambah kandangnya Pak kira-kira untuk rencana ke depan? Untuk rencana ke depan insya Allah ini tetap kita akan fokus di
apa namanya istilahnya sirkulasi produksi. Jadi kita menyediakan stok secara mandiri, tidak tergantung pasar. Itu populasi yang kita utamakan tentunya, tapi tetap istilahnya melihat kebutuhan tempat juga. Artinya semakin bertambah populasi kan kita juga harus menyediakan tempat yang lebih memadai gitu. Nah, terus motivasi dalam beternak itu motivasi yang diberikan dari Bapak untuk peternak seluruh Indonesia itu seperti apa, Pak? Untuk motivasinya, Ya. ini mungkin pesan, saran atau motivasi buat teman-teman peternak semuanya, yaitu tadi seperti nama peternakan yang saya bikin, Sabari Mulyo. Iya. Dalam beternak itu sabar, kuncinya adalah sabar, karena ternak ini kan termasuk salah satu jenis wirausaha. Iya. Dalam wirausaha, filosofinya bergerak siap dengan resiko atau tidak sama sekali. Iya. Karena orang berwirausaha itu kalau yang dipertimbangkan sudah resikonya gagal atau resikonya rugi, resikonya mati misalnya dan lain-lain, ya lebih baik jangan berwirausaha, jangan beternak. Iya. Itu. Tapi kalau Anda siap untuk menghadapi resiko, lanjutkan saja. Jadi intinya itu sabar, tekun, telaten, dan pinter-pinter menyaring omongan orang saja. Misalnya kita adakan santunan, atau kita adakan selain santunan misalnya ada bantuan atau ada apa itu acara apa, kita undang orang-orang makan di sini. Jadi filosofi pager mangkok luwih kuat tinimbang pager tembok itu memang betul. Jadi untuk bisnis ternak khususnya ya, jangan lupakan pager mangkoknya kita untuk tetangga sekitar, karena itulah nanti yang menjadi kunci bahwa usaha kita ini bisa berjalan mulus atau tidak. Gitu. Ya, mungkin itu dulu yang dapat saya tanyakan ya, Pak. Ya. Semoga ternaknya semakin sehat. Amin. Dan populasinya tambah banyak. Ya. Dan terima kasih sekali sudah diizinkan main-main kandang ke sini belajar seputar ternak. Sama-sama, Mas. Ya, mungkin itu dulu, Pak. Oke, teman-teman. Mungkin itu dulu dari kami. Bila ada salah katanya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.